Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengukuran kayu bulat dari awal pengambilan atau pengukuran panjang hingga kita menentukan diameter dari kayu bulat tersebut. Untuk langkah pertama yang dilakukan dalam proses perhitungan serta penetapan mutu kayu bulat, kita harus mengambil atau menghitung panjang kayu tersebut. Panjang kayu yang akan diambil itu kita dapat membulatkan hasil dari pengambilan panjang kayu, yaitu setiap 10 cm. Serta dalam mengukur kayu kita harus mengikuti alur dari kayu tersebut. Meteran tidak boleh dikencangkan ataupun kita melebihkan dari pengukuran tersebut. Harus pas serta mengikuti alur kayu atau bentuk dari kayu tersebut. Sebagai contoh, didapatkan data pengukuran yaitu 2,33 meter dalam pengambilan di lapangan. Maka hasil yang dimasukkan ke dalam data atau ke dalam tali sheet yaitu 2,30 meter karena telah dibulatkan ke 10 cm. Selanjutnya kita mengukur diameter dari masing-masing bontos. Diameter dari kayu bulat ada diameter pangkal dan diameter ujung. Dalam pengukuran diameter, kita dapat mengambil diameter terpendek terlebih dahulu di tiap-tiap bontos maupun pangkal dan ujung. Setelah itu kita dapat mengukur atau mencari diameter terpanjang dari tiap-tiap bontos. Maka di pengukuran diameter kita memerlukan masing-masing 2 kali pengambilan data, yaitu terpanjang dan terpendek. Sebagai contoh, didapatkan hasil dari pengukuran diameter pangkal yaitu yang terpendeknya adalah 54 serta yang terpanjang itu adalah 56. Maka diameter rata-rata untuk pangkal yaitu 54 ditambah 56 dibagi 2 sama dengan 55 cm. Sedangkan untuk didapatkan hasil sebagai contoh di diameter ujung, yang terpendek itu adalah 48 serta yang terpanjang itu adalah 50. Maka kita dapat mencari diameter ujung rata-rata yaitu 48 ditambah 50 dibagi 2, hasilnya 49 cm. Nah, setelah kita mendapatkan diameter pangkal dan diameter ujung, untuk mendapatkan diameter rata-rata dari kayu yang kita gunakan dalam perhitungan volume, kita dapat menambahkan kembali seperti semula 49 di hasil dari diameter ujung ditambah 55 dibagi 2. 55 itu adalah hasil dari diameter pangkal. 49 ditambah 55 hasilnya itu adalah 52 cm. 52 cm itu adalah hasil dari diameter rata-rata yang kita gunakan. Untuk pengukuran volume serta beberapa pengukuran yang menggunakan diameter rata-rata dari kayu tersebut. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan volume. Untuk mempermudah pengukuran volume, biasanya kita itu menggunakan rumus 0,7854 dikali diameter kuadrat dikali panjang per 10.000. Untuk 10.000 nya ini digunakan sebagai penyama satuan antara diameter dan panjang, sehingga saat kita menghitung kita tidak perlu lagi merubah terlebih dahulu atau menyamakan terlebih dahulu
satuan dari diameter maupun satuan dari panjang kayu tersebut. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan volume, panjang maupun diameter dari kayu tersebut, maka langkah selanjutnya itu kita menghitung dari tiap-tiap cacat yang ada pada kayu tersebut. Jika kita ingin mengambil mutu dari kayu tersebut atau mengetahui mutunya, maka kita harus menentukan berapa persentase dan isi dari masing-masing cacat, sehingga kita dapat mencari mutu akhir serta isi bersih yang ada di kayu tersebut. Sebagai contoh, saya mengambil masing-masing satu contoh dari ketiga cacat yang ada di kayu, yaitu cacat bentuk, cacat badan, serta cacat bontos. Untuk cacat bentuk sendiri, kita ambil sebagai contoh kelurusan. Saya telah memiliki data, didapatkan kelengkungan dari kayu yaitu 3 cm serta panjang dari kayu 3,30 meter. Kita masukkan ke rumus X per P. X itu adalah kelengkungan dari kayu tersebut per 3,30 dikali 100%. Nah, yang 3,30 itu adalah panjang dari kayu, serta dikali 100% itu kita kalikan untuk mendapatkan persentase dari cacat tersebut. Kita masukkan ke angkanya 3 per 3,30 dikali 100%, itu dapatkan hasil 0,91%, kurang dari 1%. Serta itu kita lanjutkan dengan cacat badan. Cacat badan ini kita mengambil salah satu yang paling banyak ada pada kayu, yaitu pecah. Nah, di rumus yang kita gunakan untuk mengukur persentase pecah itu adalah panjang pecah per panjang kayu dikali 100%. Sebagai contoh, saya telah mendapatkan untuk panjang pecah didapatkan 44 cm serta panjang kayu itu adalah 4,30 cm dikali 100%, maka didapatkan hasil yaitu 10%. Selanjutnya untuk cacat bontos, saya mengambil growong karena growong ini sangat sering dijumpai pada kayu bulat. Untuk rumus growong sendiri yaitu 1,273 dikali diameter bontos atau diameter growong per diameter kayu kuadrat dikali 100%. Untuk pengukuran diameter growong ini sama seperti pengukuran diameter kayu, mencari terpanjang dan terpendek serta dirata-ratakan. Selanjutnya kita ambil contoh, kita masukkan ke angka 1,273. Kita dapatkan hasil dari diameter growong itu 13 cm, maka 13 kuadrat. Kita ambil contoh, kita dapatkan diameter kayunya itu 35, maka per 35 kuadrat dikali 100%, maka dapatkan hasil yaitu 17,5%. Nah, setelah kita mendapatkan persentase dari masing-masing cacat yang ada pada kayu rimba, maka saatnya kita menentukan mutu dengan cara kita mengurangkan, kita menentukan dulu cacat ini berada di mutu berapa. Mutu sendiri itu ada terdiri dari 4. Mutu pertama dengan lambang P, mutu kedua dengan lambang D, mutu ketiga dengan lambang T, serta mutu keempat dengan lambang M. Nah,
Untuk mutu ini sudah ada standarisasinya, maka untuk persentase tertentu maka diperoleh mutu sekian dan begitu seterusnya. Nah, kita mulai dari kelurusan. Ini hasilnya ini 0,91%. Untuk kelurusan, selama dia belum melebihi 1%, maka mutu yang didapatkan oleh cacat tersebut masih mutu pertama, maka 0,91% yaitu masih menempati mutu pertama untuk cacat kelurusan. Serta selanjutnya untuk cacat badan dapatnya hasil 10%, maka untuk cacat sendiri 10%, untuk cacat pecah sendiri 10% ini sudah masuk ke mutu kedua di D. Dan untuk bontos sendiri hasilnya didapatkan 17,5%, maka mutu yang didapatkan itu masih mutu pertama. Nah, dari ketiga mutu ini dapat disimpulkan mutu untuk kelurusan itu kita dapatkan mutu pertama, untuk cacat badan mendapatkan mutu kedua, serta untuk bontos itu kita mendapatkan mutu pertama. Untuk mutu sendiri kan mutu akhir dari penentuan mutu di cacat kayu itu kita mengambil mutu terendah dari kayu, maka bisa disimpulkan di sini yang pertama itu kan mutunya dapat pertama untuk kelurusan, untuk pecah dapat mutu kedua, serta untuk bontos mendapatkan mutu pertama. Sehingga kita dapat simpulkan di sini maka mutu yang didapatkan oleh kayu tersebut berdasarkan cacatnya itu adalah mutu kedua. Karena kan mutu kedua ini adalah mutu yang paling rendah yang kita dapatkan dalam perhitungan atau penentuan mutu dari kayu tersebut. Nah, dari hasil yang kita dapatkan maka mutu kedua itu merupakan mutu akhir dari kayu rimba yang kita hitung yang sebagai kita contoh ini, sehingga itulah yang menjadi mutu akhir yang akan kita perlihatkan dan kita akan tulis di tali sheet sebagai mutu yang kita gunakan di mutu kayu tersebut. Maka sekian video dari saya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.